profesional standar. Dan terakhir, ya, saya tambahkan untuk market news ya. Kondisi dolar sebenarnya adalah melemah. Kemarin juga saya katakan, sebenarnya kondisi dolar itu melemah. Karena apa? Kita tahu, akhir pekan kemarin rilis data non-farm payroll itu sangat buruk ya. Jauh di bawah prediksi dan jauh dari data periode sebelumnya seperti itu. Ya. Ini kita juga bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin masih berada di level 102.30. Pagi ini anjlok lagi dia. Hanya berada di level 101.80. Melemah dia. Ada analis memprediksi bahwa pelemahan dolar akan berlanjut hingga 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Ini menurut analis ya, di salah satu surat kabar atau surat elektronik seperti itu. Oke. Kita lihat korelasinya terhadap pergerakan market, terutama di gold. Kemarin tertinggi sudah dikatakan oleh teman kalian, tertinggi di level 1928. Saya ingatkan ke teman-teman bahwa pekan kemarin ya itu tertinggi di level 1934. Terendahnya 1902. Ya. Pernah menyentuh level 1909, naik lagi dia. Kemarin terendah 1912. Ditutup di level 1925. Secara teknikal, pergerakan gold akan coba recovery. Maksudnya recovery adalah akan coba rebound, akan mencoba naik seperti itu. Berarti sasarannya kemana Pak? Tertinggi pekan kemarin 1934. Kalau kalian perhatikan level strong resistance 1930 sulit ditembus, betul ya? Namun apabila level 1930 berhasil ditembus, angka 1945 cepat dicapai. Kalau secara teknikal. Ya, untuk hari ini pergerakan gold akan coba naik. Tapi kemarin kenapa Pak turun? Padahal nggak ada rilis data, ya kan? Semalam harga emas turun itu imbas adanya kebimbangan. Maksudnya kebimbangan adalah keraguan. Karena yang tadi saya katakan non-farm payroll-nya jelek, tapi average early earning-nya atau upah per jamnya kan bagus. Lalu unemployment rate-nya atau data pengangguran bulanan itu juga bagus. Ya. Ini menurut para analis atau para investor bahwa bisa saja Powell akan kembali menaikkan tingkat suku bunganya di akhir bulan ini. Itu yang memicu aksi jual di emas. Makanya kemarin bergerak turun ke level 1912. Namun kembali naik. Imbas apa? Adanya pernyataan dari salah satu petinggi bank sentral negara bagian di San Francisco di Amerika, mengatakan yang namanya Mary Daly. Beliau mengatakan bahwa akhir dari kenaikan tingkat suku bunga sudah semakin dekat. Hal itulah yang memicu harga emas kembali naik. Seperti itu. Ke level 1925 di close-nya. Jadi kalau hari ini saya prediksi pergerakan gold akan coba menembus level 1930. Ya. Jika berhasil ditembus 45 dekat. Itu untuk pergerakan gold. Ya. Oke, lalu kita beralih ke minyak. Minyak bergerak naik terbatas. Bahkan di satu sisi, kecenderungan harga minyak mengalami penurunan. Imbas apa? Kemarin ada rilis data inflasi Cina, CPI dan PPI. Itu dirilisnya negatif. Apa hubungannya Pak Cina dengan ini? Karena Cina adalah negara konsumen terbesar di dunia untuk bahan bakar minyak. Jadi di satu sisi pasokan terbatas, ya karena apa? Arab Saudi melalui OPEC sudah memangkas sebesar 1 juta barel per hari. Ditambah lagi Rusia memangkas sebesar 500.000 barel per hari. Sedangkan permintaan dari Cina ini belum bertambah. Ditambah lagi dengan rilis data inflasi yang tadi saya katakan ya. Jadi antara permintaan dan pasokan ini lebih besar pasokannya. Hukum ekonomi berlaku seperti itu. Ya, oke. Lalu kita beralih ke forex atau major rate. Euro, Aussie, pound sterling serta yen. Yen sudah mengalami penguatan. Sering kali saya katakan ke teman-teman, kalian bisa jual yen. Sudah overbought, jenuh beli. Di range 145 146 dia akan intervensi. Sekarang sudah kembali bergerak di level 142, betul? Menguat dia. Seperti itu.
Lalu akan kemana Pak? Penguatan yen diprediksi akan berlanjut seperti itu. Sedangkan untuk euro dan pound sterling, ya, euro mulai menguat, sekarang berada di level 1.1, ya, penguatan euro. Imbas apa? Keyakinan bahwa sikap agresif dari Bank Sentral Eropa, ya, Christine Lagarde, beliau mengatakan bahwa akan tetap menaikkan tingkat suku bunga hingga tingkat inflasi turun ke level normal, seperti itu, ya. Itu untuk euro. Sementara untuk pound sterling juga masih mengalami penguatan meskipun terbatas. Karena apa? Kita tahu kekhawatiran resesi masih menghantui dari negara Inggris. Imbas kenaikan tingkat suku bunga sebesar 50 basis poin. Ya. Nah, untuk Inggris nanti jam 1 siang akan ada rilis data Claimant Count Change, atau kalau di Amerika itu adalah unemployment claim, data pengangguran mingguan. Ya. Diprediksi data pengangguran Inggris ini akan bertambah. Jika sesuai dengan ekspektasi, berarti pound sterling akan melemah kembali seperti itu. Ya. Lalu untuk Aussie imbas data inflasi Cina yang tadi sudah saya katakan, ini menekan pergerakan Aussie. Jadi Aussie masih melemah. Meskipun pelemahannya masih terbatas, imbas apa? Pelemahan dolar. Jadi potensi penguatan Aussie masih bisa terjadi seperti itu. Ya. Oke, kita berlanjut ke indeks saham. Indeks saham Amerika kemarin ditutupnya positif, namun tidak terlalu besar. Dow Jones sebesar 0,62% kenaikannya, S&P 0,23%, sedangkan Nasdaq 0,18% seperti itu. Ya, hal ini dilakukan oleh para pelaku pasar melakukan aksi beli menjelang rilis data inflasi esok hari, data CPI dan lusanya data PPI seperti itu. Lalu untuk di indeks Asia, Nikkei dan Hang Seng, Nikkei turun imbas penguatan dari mata uang yen. Hang Seng sama turun juga dia. Imbas apa? Rilis data inflasi Cina yang tadi sudah saya katakan ya, seperti itu. Jadi untuk Nikkei dan Hang Seng berpotensi masih akan melanjutkan penurunannya seperti itu. Ya. Oke, itu tadi level-level baik secara teknikal maupun data-data fundamental yang akan dirilis yang bisa mempengaruhi pergerakan, terutama untuk di gold, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar market? Silakan, monggo. Ada? Gak ada? Pak Yoron tambahkan, Pak. Dari saya cukup sekian, terima kasih, semangat pagi. Selamat pagi.